Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi as-sadatil alam wa ashabihi al-qadati al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kalau tengok wajah-wajah bapak-bapak dan ibu-ibu ni, wajah-wajah orang bersyukur semuanya. Tak ada yang sedih nampak, tak ada pula yang gelisah. Berarti pasti berada dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Apa yang ada dalam hati biasa tercermin di muka kita sendiri. Ponek pun tak condor libur iko kan? Hah? Ai paso iko ndak dia? Paso Rabu sana. Hah? Oh ndak ada kerja. Tapi makan nawo juga. Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah SWT. Masih ada orang jalan kamu saji ibu. Masih lapang hati duduk di musaji. Kenapa tidak? Karena tempat ini, Masjid Nurul Yaqin ini adalah tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Sampai-sampai saking mulianya tempat ini disebutlah dengan baitun min buyutillah, baitullah, rumah Allah. Allah tak butuh rumah, tapi dinisbatkan rumah ini kepadanya adalah nisbat tasyrif, untuk memuliakan. Sebagaimana hazihi naqatullah, ini adalah untanya Allah, unta Nabi Saleh, sebagai tanda pemuliaan. Kalau kalian memuliakan Allah, muliakan dia. Dan kalau kalian memuliakan Allah, muliakan rumahnya ini. Alhamdulillah, kita diizinkan menjadi tamu di rumah yang maha mulia. Pasti kita mulia. Makanya di sini tidak ada kecuali kebaikan. Orang berdosa masuk ke majelis ini, tiba-tiba pulang, alhamdulillah, hilang dosanya, Pak. Sebab berwuduk tadi dengan air wuduk berguguran dosa. Lepas wuduk solat pula, kita solat
sunat wuduk misalnya, tahiyatul masjid, berguguran juga dosa. Habis itu bersalaman kita, gugur juga dosa. Lepas itu solat kita, gugur juga dosa. Habis itu istighfar kita, gugur juga dosa. Zikir kita, gugur juga dosa. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya duduk kita di majlis ini. Dalam hadis dikatakan, selesai majlis ini Allah katakan kepada kita, qumu maghfuran lakum, silahkan kalian bubar dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Makanya orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu tenang hatinya, tentram jiwanya, aman rasanya. Sah? Walaupun kadang-kadang dikubah ada guru dugai kan ya, kadang tersinggung belek wagai dia, tapi indah wak dia bangi dah. Apa sebab? Karena orang yang ingin kebaikan itu leonya disabik kesalahannya, leonya ditunjung mana yang elok dan mana yang buruk. Tak tentu jaya. Dengan firman Allah Ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang ingin Allah beri hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur diberi izin untuk togak agak menenggi ketek, tapi tindak dah. Jadi tompik aja tinggi kena. Dia apa? Nak boleh nampak dek tuan-tuan. Ni kalau suara orang tak nampak lagi kadang tu dia. Kan ya? Asal dengar di radio menyanyinya. Apa betul radio? Tu dia dah. Dia terpaksa ditenggi dia pakai tua tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Walaupun pertemuan ini hanya sekedar bertukar senyum dan berjabat tangan, itu sudah kebaikan yang luar biasa. Bertukar senyum, bertukar sedekah. Berjabat tangan menggugurkan dosa. Alhamdulillah, tempat terbaik kita bertemu. Bahkan pertemuan ini di akhirat insya Allah bermanfaat, karena di antara sekian banyak syafaat ada syafaat dari orang-orang yang erat bersahabat dalam berbuat taat. Jadi kalau sampai nanti dan kodok bosu disiko yang sering kita berjumpa di rumah Allah ini, mana tentu ada kelalaian gay, ada keabayat-abai. Lambat masuk surga, siap nolong mu samanya? Siap nolong mu sama? Mana ya Allah? Hah? Indah ugi awak dah. Bagian awak tak dikurangi, inyo dapat copek bosu jawab. Tak mah? Mak, indah seni ya. Kaum muslimin dan muslimat. Oleh itu saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan di sini, khususnya DKM Masjid Nurul Yakin ya, Nurul Yakin Gobang. Abi kau tu mat? Hah? Mak loju kau tu pak? Hah? Setengah jam, alhamdulillah. Awalnya iso nongo dah dapat peringatan SP1 jodoh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang dalam kebaikan tersimpan keburukan, atau dalam keburukan ada juga kebaikan. Kadang-kadang senjata bisa membela dan mengamankan kita, tapi tidak jarang pula mencelakakan dan membunuh kita. Senjata dua mata.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kita hari ini hidup di zaman serba terbuka. Serba terbuka. Ada salah seorang syekh kami susah dihubungi karena beliau tidak mau memakai HP. Padahal urusan banyak. Kan dengan HP ini banyak yang bisa dipermudah. Sah? Dengan HP banyak urusan kita dipermudah. Sahih? Tapi kata beliau, enggak. Justru dengan HP saya tambah sibuk katanya. Di WC pun orang telepon jawab adanya. Di WC telepon jawab doang. Subhanallah. Kadang tengah solat diunca aja ada bunyi ni. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi zaman ini kayaknya orang tak bisa lepas dari HP. Sah? Tak bisa lepas dari HP. Dosen mengisi laporan kegiatannya di HP. Menyampaikan pesan kepada mahasiswanya lewat HP. Kadang-kadang ujian juga lewat HP. Kuliah lewat HP. Sahih? Subhanallah. Kadang-kadang orang banyak dapat PT dek HP. Ikut dah dapat orang capek jadual dek HP. Kan ya? Kalau sampai contoh dahulu batu lo kapokan tan. Pas sampai pokan do na wona. Mana pengkinang, cengkinang lah pulang lelak kapokan. Tapi dengan HP alhamdulillah. Semuanya Allah mudahkan sehingga dihubungi dan disepakati. Makanya kalau kira-kira kalau Nabi duit kini tu tanya kayaknya, ya Rasulullah, dia nak menyampaikan sesuatu ke Pak Presiden boleh pakai HP atau mesti dan ke Jakarta? Gak punya jawabannya Nabi gak? Kira-kira menurut Islamu kan tentukanlah ngaji tiap Jumat ngaji tadi mah. Kalau sampai Nabi hadir kini, ya Rasulullah, jelas je presiden ya, dan nak menyampaikan ke Bupati Kampar, nak mengundangnya ke Masjid Nurul Yaqin. Mana nak cak Rasulullah dan telefon, boleh nak pakai HP atau dan pay komainya? Apa kat jawaban Nabi? Tak kenal tujuan Nabi ke sana ya? Apa gaknya Nabi? Jen atau silakan? Silakan. Lepas dalil tu. Ni kini ngaji dek sadak badalil dah. Setunya apanya buyah bangguang sah. Kalau kini tak bertanya, le ada dalilnya buyahnya. Bacang dia buyah hadis lah. Tengok dia kawan tak topik baca dia buyah urusan dia. Sudah itu kalau le topik baca, le sahihnya nya. Kan ya? Nanya lainnya. Apa dalil? Tu berani bercerita tentang Nabi tak berdalil. Itu banyak orang ngaji kini atas nama Nabi tapi ada obey dalil daerah. Itu banyak mono tukik mambo obah. Tukik obah. Pasti Nabi SAW mengatakan boleh. Apa sebab? Banyak dalilnya. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Nabi disuruh memilih antara dua perkara kecuali beliau memilih yang termudah di antara keduanya. Mana senang, telpon atau jangwak? Mana senang? Senang telpon leh. Dahulu tuan-tuan kan boleh memanggil, sah?
Iya tak? Aduh memanggil lah. Kini bisa lewat grup WA. Sah? Tapi memanggil tak amun nak mak mau dia. Ikut tak hormat ke dia. Bau undang tak boleh lah. Jadi orang lain buat buat dia bau undang-undangnya kan. Tak. Misal untuk mengundang masyarakat melalui WA lebih senang atau tweet kaumah-kaumah. Memberitahu kajian ko menyobin awak Jumat suak ngaji je Ustaz Dasman. Mana senang pakai WA atau tweet kaumah-kaumah? WA. Kalau tanya ke Nabi, boleh pakai WA-nya Rasulullah. Apa ni kah? Boleh. Apa sebab? Lebih senang. Karena Nabi tak disuruh memilih antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Malam yakun isman, selama tidak berdosa. Selama tidak berdosa. Kalau tanya kenya, ya Rasulullah, dia nak salat Jumat pakai TV di rumah atau pegang musajid, boleh dia pakai TV di rumah? Apa dia ndak? Apa dia ndak? Kalau pakai rumah, pakai TV rumah, indak nyampe ke musajid, ndak ke musajid Jumat apa nama? Woi, kalau ndak pergi Jumat, berdosa tu ndak? Berdosa. Maka pasti tagang deh. Walaupun senang solat rumah leh. Ya leh? Ya leh? Fahamnya ndak? Jadi kalau sempat dengan teknologi hari ini, orang salat tang rumah je Jumat sampai di Bulyong, ayatnya cik khatib dia masjid je muazzinnya. Karena yang dituntut adalah hadir ke sini. Jadi selama tidak dosa, Nabi pasti bolehkan. Kalau sempat PAJ, Nabi bersama awak kini, ya Rasulullah, boleh naik pita abangnya? Atau harus jo contoh dulu naik untuk PAJ? Apa jawaban Nabi gak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Tak tu tanya ni nya berdosa naik pita abang duyangnya nya. Berdosa naik pita abang? Berdosa naik pita abang? Enggak. Nengok pramugari leh. Kalau nengok pramugari dia tidak tahu berdosa itu. Tapi naik pita abang berdosa? Enggak. Jadi selama tak berdosa, buat tengok mana senang naik unta atau naik pita abang? Tak faham pertanyaan? Mana lego naik unta atau naik pita abang? Naik pita abang? Naik unta? Naik pita abang. Ya, apa pita abangnya? Kalau dia apa pita abangnya? Kok bahasa awak berbeza kan? Naik pita abang. Karena naik kapal terbang, naik pesawat itu tidak berdosa. Apa dia tidak berdosa? Nyepi haji rumah? Tak dia bid'ah? Sebab naik onta, naik pesawat, naik sepeda motor, naik kapal, naik apa dia? Jalan kaki tidak merubah ibadah haji sedikit pun. Tidak merubah ibadah haji sedikit pun. Berarti memakainya tidak menambah-nambah dan tidak merubah-rubah agama. Jadi disuruh memilih, pasti dipilih oleh Nabi yang termudah selama tidak ada dosa di dalamnya. Pernah seorang ibu atau seorang wanita bernazar naik haji jalan kaki. Nazar apa hukumnya?
Hukum membayar nazar wajib atau sunat? Wajib. Lalu tanyong dia anak ali atau dia adik okey Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi atau inna ukhti, ragu perawi ibu atau saudari perempuannya, nazarat anta hujja masyiyatan, ibu saya atau saudari perempuan saya ingin naik haji jalan kaki. Kata Nabi SAW, muri atau mur ummaka ukhtaka tufi binazriha, suruh ibumu atau saudari perempuanmu untuk membayar nazarnya. Wal tarkab, tetapi jangan jalan kaki, sebab jalan kaki itu sulit, jangankan atau bagi perempuan, bahkan bagi laki-laki. Mana senang naik unta pada jalan kaki? Iya. Oleh sebab itu Nabi suruh dia naik kendaraan, jangan jalan kaki. Jelas ya? Jelas ya? Umar radhiyallahu anhu bernazar untuk iktikaf di Masjidil Aqsa sebulan. Lalu kata Nabi SAW, bayar nazarmu tapi tidak perlu ke Masjidil Aqsa. Sah? Kan nazar kan iktikaf di Musaji. Sah? Nak mesti ke Masjidil Aqsa, tapi iktikaflah di Masjidil Haram. Apa di Masjidil Haram? Satu, lebih dokek, lebih senang. Yang kedua, lebih banyak pahala. Nah, juga maksudnya pertimbangan, kalau pahalanya lebih besar itu lebih baik. Nah, kembali ke HP bid'ah atau sunnah? Memakai HP bid'ah atau sunnah? Alunya masuk kaji lah. Hah? Memakai HP boleh dek Nabi atau enggak? Boleh, berarti enggak dia bid'ah dah. Nya bid'ah boleh dek Nabi? Serius jawab weh, enggak ikut enggak subasi kau dah awak ngaji. Jangan takut lo tuan-tuan nyinggung den lah. Den enggak takut nyinggung tuan-tuan dah. Kau tak singgung tuan-tuan, caklah. Cak tak singgung den, biarlah. Nah, awak ngaji tu harus ada yang tersinggung. Boleh ada Nabi bid'ah enggak? Tagang atau suara dia? Tagang. Tadi kalau sabit, kalau ada Nabi boleh pakai HP dia? Boleh pakai HP dia? Lain. Berarti sunnah atau bid'ah? Alhamdulillah. Lah masuk kaji nomor. Jadi asal boleh dia sunnah dia. Kalau tak boleh dia bid'ah dia. Berarti HP bid'ah atau sunnah? Hah? Bid'ah atau sunnah? Sunnah. Alhamdulillah. Dah. Tolong yang keberatan dibilang sunnah angkat tangan. Ya minta penjelasan kita. Nah, silakan. Kau dek takut atau dek apa? Alhamdulillah. Jadi kaum musliminnya kadang-kadang orang kadang kita apa membuat kita ragu-ragu dengan subuhatnya. Jadi katanya kalau gitu HP bid'ah aja lah, boy bid'ah aja lah. Jadi kaum muslimin muslimat, hadirkan Nabi di depan kita dengan makna hadirkan ilmu-ilmu yang diwariskannya di depan kita. Tahu kita membedakan mana yang senjata yang menguntungkan kita, mana senjata yang memakan kita. Dah duduk perkara. HP adalah memakai HP adalah sunnah. Taib. HP ini seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali manfaatnya. Dengan HP ini orang bisa bawa kitab yang dulu dibawa dengan 200 ekor onta. Atau dia 20 ekor onta. Kalau sampai buku dah nambah,
buku dan lebih kurang kurang-kurang sekian apa 27 tonnya. Kalau 7 ton agaklah 5 tonnya lalu sana metong 5 ton. Kalau unta kan bebannya maksimal 2 kilo. Berarti berapa unta yang bisa dan berapa yang unta yang harus disiapkan untuk mangkuk buku dan sodo? 5.000 dibagi 20. 5.000 kilo 5.000 bagi 2 tui. 25 ekor unta. Tapi dengan HP ini bisa diletakkan dalam kolosan. Ada bukunya di sini. Cuman sayang belum ada generasi digital yang menjadi ulama dengan HP. Kalau ada yang nak menyebut lainnya sampai ke belum ada HP, internet, digital, TikTok, Facebook yang mencetak ulama. Silakan, ada yang bantah boleh. Sebab ini di kuliah saya sampaikan ke anak S3, anak S2, anak S1 di depan dosen saya sampaikan. Kalau ada yang mengatakan berbeda, silakan, kita siap untuk berbeda pendapat. Ini banyak Yesus ada semua boleh beda pendapat dia lain. Siapanya pun tidak. Nah, silakan. Mama. Lainnya anak dan main HP je lah jadi ulamanya. Ulama apa? Ulama gamenya. Ulama Facebook, ulama TikTok ni. Ya. Alhamdulillah yang namanya internet apa namanya apa nomor sebelum internet no? Apa nama? Komputer. Itu kan tuan-tuan, komputer itu sejak Perang Dunia Pertama sudah dipakai orang. HP ini sudah dipakai orang sejak tahun 1000 selanati 8 boleh 7 boleh lah pakai HP orang, tapi untuk kepentingan peperangan. Kalau secara massal, secara publik ke awal baru tahun-tahun 90-an ya. Nah. Jadi sejak dipakai secara massal secara oleh seluruh masyarakat, alun ado yang lahir dari HP, dari internet. Walaupun pembelajaran canggih online, virtual, apa namanya? Jadi belum ada. Seluruh ulama-ulama mesti belajar dan lahir dari masjid. Dari masjid. Alhamdulillah tuan-tuan pun elok coneko kau dek belajar di Musa Haji. Kalau belajar kuliah saja catat kalimat saja ya. Kalau hanya di bangku kuliah saja tidak akan melahirkan orang-orang berilmu. Tapi orang-orang yang berteori banyak. Maka jangan heran lah dapat sarjana agama dehnya tapi tak dapat hidung di Musa Haji dah. Iya Pak. Iya orangnya. Cayonya ndak. Yang tidak boleh nya den guru mah. Kecuali mereka yang mau ngaji di masjid. Makanya mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, apa kami ya yang tamat di Arab Saudi itu lebih senang kamu saji karena memang kami setiap sore diantar ke Masjid Nabawi. Kalau saya lihat silabus kuliah kurikulum dibanding yang lain-lain pasti lebih tinggi. Kalau anak-anak kami di UIN S1 sampai SKS-nya. Kami di situ 2 tui untuk S1. Banyak lobby orang tak? Banyak lobby ya? Perlu sampai semester nambah gitu nih. Jadi kaum muslimin muslim. Tapi diselesaikan dalam waktu yang sama. Ma'asyiral kiram bapak ibu yang saya muliakan. Jadi HP ini memang memudahkan. Tetapi yang dapat copek abi copek pula. Ke dia
nan dapat copek abi pun copek pula, sehingga terkenal di kalangan para ulama kita, man talabal ilma jumlatan zahaba jumlah. Siapa yang nuntut ilmu sekali banyak, hilang pun sekali banyak. Iya betul, orang dulu mencari hadis, satu hadis 3 bulan. Orang sekarang mencari 30 hadis satu kali tekan. Buka siko aplikasi, tekan, cetak hadis apa yang nak diinginkan, boswo sododo dalam waktu sebentar. Cuman tanya kayaknya lah mati HP lena hadis sudah. Serius ya tuan-tuan. Dulu kamu ngajar di generasi yang belum ada HP, ketika tanya hadis Arba'in Nawawiyah, alhamdulillah jar bojo anak-anak tu. Kini di generasi HP kini, anak kuliah, hadis innamal a'malu binniyatnya tak lancar gila. Bunyal Islamu ala khamsin tak lancar, karena mudah didapat, maka pun mudah hilang. Ma'asyil kiram. Jadi memang kemudahan ini alhamdulillah bukan kita tidak nikmati, kita gunakan, tetapi tidak cukup sampai di sini. Cuman ada masalah yang berat, masalah yang berbahaya sekali ketika kita memakai HP ini. Awak selamat-selamat nongon mengaji, kau luang menari kan ya, selamat-selamat nongon mengaji, kau luang menari. Kadang-kadang tak bisa diopong, mau di skip nomor, tak bisa, harus nongon sampai habis. Akhirnya lo mulu ndaknya nyaman, sudah itu lama lah sanmanya. Syaitan luar biasa membuat kita terbiasa dalam berbuat dosa. Awalnya kita pakai handphone ini hanya untuk tugas dan pekerjaan, sudah itu masuk lewat WA dari orang yang tidak dikenal, menawarkan ini dan itu. PT buat 2 juta, seminggu jadi 3 juta nyonya. Loto lo kawan, kosan judi online san. Asal itu tak duduk. Itu bukan orang biasa. Bahkan dulu ada nama Speedline. Terkenang lah. Ini beberapa tahun, 10 tahun yang lalu lah. Sebanyak-banyak buaya otoh. Sampai minjam PT kayak. Ini memang laju. Setor 5 juta. Dalam seminggu balik tu 6,5 juta. Semakin banyak store, semakin banyak boleh. Sudah itu pinjam dari kawan lek sana ke minta 50 juta. Sudah itu hilang orang tu. Hilang orang tu. Nah, ini juga salah satu dari senjata bermata dua. Ada lagi lebih parah kaum muslimin dan muslimat. Ya, tidak sedikit orang-orang yang kadang-kadang sudah dilihat dari tampilannya adalah orang-orang yang beragama baik. Pakaian istrinya Masya Allah, kalau laki-lakinya Masya Allah pakai peci haji, rajin ke masjid. Tiba-tiba suatu hari datang orang melalui Facebook menyapanya. Ini kisah nyata banyak. Ada seorang wanita ketika dia disapa oleh teman kawan ya di Facebook. Rupanya kawan yang dulu sama-sama kuliah. Catat tu, kawan sama kuliah. Maklumlah sebelum balaki, sebelum babini, di negeri kita ni kan bebas berinteraksi laki-laki sama
sama perempuan. Istilahnya menanyakan apa kabar. Itu mulanya. Apa kabar? Tentu jawabannya alhamdulillah. Contoh apa laki? Alhamdulillah elok. Memang bagus. Suaminya mencintainya, istrinya juga sayang pada suaminya. Mereka sudah punya anak 3. Buah cinta mereka berdua. Datanglah syaitan tadi berbentuk manusia, menyapanya. Awalnya hanya menanyakan kabar. Habis itu mulai menanyakan keadaan rumah tangga. Setan kan pandai mengungki-ungki. Nya ada wak laki bini kalau ndak ada kekurangan? Hah? Ada ndak? Kalau ndak ada kan istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Iya. Iya Pak Haji? Hah? Nya salah sendiri. Umpui awan ndak bersiram dah. Umpui awan siram tahu ini. Pahamnya? Umpui awan ndak pada siram itu gak punya kuning aja malah. Kawan, umpui disiram tahu itu batin juga. Habis itu nanya keadaan. Dia ungkit-ungkit. Yang namanya laki-laki kemudian ditanya oleh perempuan atau perempuan ditanya laki-laki. Pada umumnya wanita itu cepat luruh. Hanya ini dibuka satu-satu, akhirnya seolah-olah kawan ini perhatian, seolah-olah perhatian. Kawan dapat rayuan seperti itu, besar pula hati. Akhirnya digiring terus, karena kalau Allah SWT katakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan itu sabar, dia membawa langkah-langkah. Nah, tidak sekaligus berzina, tidak. Oleh sebab itu Allah juga katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati. Dan salah satunya ini, ma'asyiral kiram, la haula wala quwwata illa billah. Habis itu dia minta sang wanita mengirim gambarnya dengan alasan, ya maklumlah orang yang mau pasti punya cara untuk merayu. Minta gambar tanpa jilbab, padahal dia orangnya berjilbab. Entah kenapa pula syaitan membuat dia mau mengirim. Dikirim. Harus dipuji-pujilah rambutmu. Nah, kan itu ya, rambutmu pandai merah yuda. Rambutnya hitam, ikal, mahkota dan sebagainya. Engkau adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Dapat rayuan seperti itu. Beransur sampai akhirnya dia minta foto vulgar tanpa busana. Sampai di situ selesai? Tidak. Itu baru perangkap. Disinilah kenanya wanita ini. Setelah dikirim foto itu, mulai permintaannya sekarang ekstrim. Minta bertemu. Sang wanita tentu beralasan tidak mungkin, tidak mau, karena memang fitrahnya masih sayang sama suaminya. Tidak mau dia bertemu, karena kalau sudah bertemu pasti ada sesuatu. Akhirnya dikirimlah gambar tadi kembali. Kalau kamu tidak mau, saya akan sebar foto ini. Saya akan buka rahasiamu, nanti diketahui oleh suami, lagi oleh keluargamu. Karena ketakutan dan panik tadi, karena sudah masuk perangkap. Coba tengok ikan kalau masuk dalam luka, ontok aja, panik kan? Akhirnya dalam kepanikan itu akhirnya terpaksa dia setuju. Bertemu, dia minta lebih dari hanya sekedar bertemu. Kalau tidak nih, bahkan pertemuannya pun
disuruh temannya untuk memvideokannya. Pertemuan awal itu akhirnya terjadilah na'udzubillah berzina. Yang namanya dosa kalau tidak berulang, tidak syaitan namanya. Akhirnya berulang di bawah tekanan. Kalau kau tak datang, nih saya kirim ke HP suamimu. Nih saya kirim ke HP suamimu. Tentu orang ini takut, panik. Akhirnya datang lagi. Selesai, enggak. Sekarang mereka kerjakan beramai-ramai. Laki-laki tadi walaupun teman kuliah, walaupun saudara ipar, walaupun saudara sekampung kerabat, sepupu, kalau syaitan yang bermain, tidak jarang orang bersuami walaupun sudah bersuami, satu resmi satu zina, naudzubillah. Gara-gara senjata bermata dua. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Lama kelamaan pun yang namanya benda busuk sebaik-baik membungkus bangkai, baunya pasti tercium jua. Kaum muslimin, kalau bau busuk sepaya-paya menghilang. Tapi kalau bau daun sabantau hilang. Kan ya? Kan ya, nak pernah misal mati bangkai mancik tu mawak selama-lama hilang. Tapi minyak wangi bertabun sabantau sehari tak ada lah. Faham tak? Melipur keburukan itu bukan mudah. Apalagi yang namanya zina, syirik dosa lebih besar. Tetapi orang taubat dari syirik hilang, tidak dibaca orang lagi, tidak dibaca orang, tidak diungkit-ungkit lagi. Misalnya ada orang dulu musyrik masuk Islam, habis itu nikah, orang tidak bilang itu musyrik dulu tuh, jangan terima, tidak ada. Sah? Anak keturunannya pun juga tidak digugat orang. Orang kafir dulu tuh, mualaf, oh ya, tidak pernah bilang itu. Tapi kalau zina, walaupun sudah bertaubat orangnya, mak dan nak kena si anu, yongnya, datuk dulu, datuk mana, datuk kampek lah di atas, dah elok bibit dulu yongnya, kan ya? Padahal datuk lah bertaubat, anak aku lah ngaji. Dah jadi orang saleh salihah, tapi jab itu susah dihilangkan. Na'udzubillah. Berawal dari saling berteman, saling menelpon, saling berbagi cerita, akhirnya menjadi petaka. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita punya senjata yang punya dua mata ini tidak pandai menggunakan, ya tidak pandai menggunakan, dia akan memakan. Kadang-kadang kita aman karena sendirian, tapi ingat, ulama menyebut bahwa Allah menutup kita itu ibarat kuota internet kita. Paham tak? Kalau habis kuota, terbuka lah. Allah berikan waktu paketnya itu, Anda ditutupi, tapi kalau tidak juga bertaubat, Anda akan dibuka. Dan kalau sudah dibuka, terserak barang, la taqwa, tidak dimakan, basi, dimakan, tidak elok. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan, kita azan dulu ya. Kita azan, nanti sambung sebentar saja. Atau tutup langsung? Ikanlah boleh, tanda tersinggung contoh. Hah? Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, akhirnya terjadi apa yang terjadi, dan itu adalah karena syaitan tak pernah lengah untuk menipu kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Bagaimana langkah-langkah kita supaya senjata ini bukan makan tuan, tapi benar-benar digunakan untuk kebaikan? Satu, memang kita harus meluruskan niat. Harus niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah lepas dari segala keadaan. Kalau kita ikhlas menggunakannya lillah, pasti kita gunakan lillah. Yang kedua, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT tidak menggunakannya kecuali diperlukan. Kalau tidak diperlukan, misalnya anak-anak kita, apa perlunya mereka memakai HP? Apa perlunya? Kadang-kadang kita orang tua supaya dia diam, tidak mengganggu, akhirnya diberikan HP, akhirnya menjadi maniak, menjadi apa istilahnya, apa timbul maniak roh, kecanduan. Nah, susah untuk meninggalkan, sampai kadang tidak sedikit yang rusak mentalnya, rusak fisiknya gara-gara HP. Kadang-kadang sudah ngantuk, tidak mau tidur karena HP. Kita harus selektif, kaum muslimin dan muslimat. Jangan kita rusak generasi kita dengan barang ini, karena ini tadi syekh saja tidak mau pakai karena baginya sangat mengganggu.
Bagaimana dengan anak-anak kita? Maka kalau tak ada kegunaannya kecuali untuk kebaikan, maka hilangkan. Yang ketiga, jangan banyak aplikasi di dalamnya. TikTok tidak perlu, tinggalkan. Orang TikTok itu paling tambah kaya jadinya. Awak tambah musikin, ini tambah kaya. Facebook kalau tidak untuk kebaikan, tidak usah. Oh, tidak berteman kita. Memang teman yang dicari yang masukkan kita ke surga. Tapi kalau teman yang memasukkan kita ke neraka, untuk apa banyak? Makanya ketika menerima pertemanan, saya akan banyak minta permintaan pertemanan, saya cek dulu. Iya, walaupun tidak sesempurnanya, minimal saya scroll dulu, saya lihat apa isi Facebooknya. Kalau seandainya isi tidak bermanfaat, mohon maaf, saya tidak punya teman yang seperti ini. Kadang ada juga dalam hati terpikir, barangkali dia melihat isi Facebook kita yang insya Allah isinya usahakan yang baik-baik, tapi apakah benar yang di kita yang dibacanya atau yang lain? Ma'asyiral kiram, justru yang kita khawatirkan yang halaman dia masuk ke kita itu yang kita nikmati. Seperti tadi, awalnya hanya nengok-nengok, habis itu mencelengok, habis itu mulai menengok, sudah itu awak congok. Akhirnya kita terperangkap dalam syaitan. Ada seorang laki-laki juga secara umum, kalau bahasa orang ngaji namanya hanif, orangnya tidak banyak neko-nekonya. Cuman karena pergaulan melalui HP, akhirnya dia punya kecenderungan seksual menyimpang. Berawal daripada kiriman teman-temannya film-film, na'udzubillah. Awalnya laki-laki sama laki-laki, habis itu awalnya laki-laki dengan perempuan, habis itu tidak puas juga, yang namanya dosa dan syahwat tak ada selesainya. Tertarik pula melihat laki-laki beramai-ramai dengan satu perempuan, atau perempuan ramai-ramai dengan satu laki-laki. Dilihat lagi, habis itu laki-laki sama laki-laki, habis itu perempuan sama perempuan. Akhirnya dia tersendiri, akhirnya dia terlibat. Hingga dia datang ke seorang syekh, saya sudah hancur. Kenapa hancur? Ceritakan, tolong dibunuh saja saya. Dia ingin lepas dari dosa itu, tapi tidak bisa, karena sindikat ini mengejarnya terus. Dia ingin mati saja, maka dia minta dibunuh saja. Tidak mungkinlah saya membunuh orang, karena membunuh tidak solusi. Tapi ini penyakit yang susah disembuhkan, diatasi. Makanya sebelum itu terjadi, maka jauhkan generasi dari hal-hal yang tidak berguna tersebut, karena ini senjata bisa memakan tuan. Dia dua punya mata, ada mata baik, ada mata buruk. Kalau kita tidak gunakan untuk yang baik, dia akan untuk yang buruk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang keempat, jangan dibuka ketika kita tidak membutuhkan. Tadi yang kedua, jangan membuka kecuali di tempat yang terbuka. Maksudnya di rumah kita, jangan dibuka dalam kamar sendirian, dan bukalah di tempat yang terlihat oleh semua anggota keluarga, termasuk anak kita. Ada seorang anak remaja selalu mengurung diri di kamarnya, suatu hari tidak keluar-keluar, orang curiga. Akhirnya didobrak pintu. Apa yang terjadi? Ternyata dia sudah mati dalam keadaan tidak berpakaian selembar pun. Di depannya layar masih hidup, film-film porno sedang diputar. Nasallallahu alaihi afiyah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan besok dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Bagaimana dia menanggung malu? Nasallallahu alaihi afiyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jangan buka di tempat yang tersembunyi. Yang kelima, kita tidak bisa lepas dari majelis-majelis ilmu, berteman dengan orang-orang yang mengaji, orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita.
bukan menganggukkan semua yang kita inginkan. Dan yang keenam, bagi anak-anak kita yang sudah umur menikah, kalau sudah punya kemampuan, kita jangan dilepas lama-lama lagi. Sebab dengan alat komunikasi seperti ini, tuan-tuan bisa lihat sendiri apa yang banyak terjadi. Kalau kita malu mereka tidak selesai kuliah, lebih baik daripada malu mereka melakukan perbuatan zina sebelum diakad nikah. Dan nikah atau kuliah tidak bisa jadi alasan. Saya bilang sama anak saya, sahabat SMA, kalau kamu menikah saya nikahkan. Nanti bagaimana kuliah? Saya tetap kuliahkan. Istrimu mau kuliah saya kuliahkan. Mertuamu kuliah saya kuliahkan. Mana tentu ke nak kuliah lebih tua ke kan? Tapi dengan catatan saya sanggup. Kata saya sanggup, dengan catatan saya sanggup. Tapi kalau sudah tidak sanggup, ya tanggunglah sendiri. Apa mau nikah? Dan saya selalu kampanyekan setiap mengajar dengan anak-anak saya, siapa yang menikah di waktu saya mengajar semester itu, saya pastikan dapat nilai A. Saya pastikan dapat nilai A, tapi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, harus bayar UKT, harus ikut kuliah, harus ikut ujian, SMC harus lengkap, tugas harus dikerjakan. Besok pas ujian tinggal masuk, jawab tak jawab tulis saja di atas itu, saya sudah nikah. Dapat A. Kalau ada rezeki saya lebih, saya traktir makan di tempat yang paling romantis di tempat tinggalnya, saya yang tanggung biayanya. Kalau di Bangkinang kan bisa sate kuah aja kan. Kan iya, kalau di apa, kalau di siku apa tempat yang romantis? Ada dua kuah. Dan sebagainya. Pokoknya kenapa? Saya melihat ya dengan mata kepala saya sendiri, banyak dosa-dosa dianggap tidak apa-apa oleh anak-anak kita. Boncengan, ya, pegangan, duduk berdampingan. Kadang-kadang auzubillah, mohon maaf, kadang dengan alasan KKN tidur satu rumah laki-laki perempuan. Awal-awalnya agak malu-malu dikit, sudah itu bikin malu sedikit. Pahamnya? Awalnya malu-malu dikit, sudah itu bikin malu saya sedikit. Akhirnya kadang-kadang tidak ada keinginan, tapi ada kesempatan. Tidak ada keinginan, saya tidak ada keinginan bikin dosa, tapi ketika ada kesempatan bikin dosa, syaitan masuk. Apa kata syaitan? Aman tuh, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Nasallallahu salamatan afiyah. Maka jaga anak kita dengan mengikat mereka dengan nikah. Kalau sudah yang laki-laki dah cinan pada perempuan, yang perempuan sudah cinan pada laki-laki. Tapi kalau nak membujang sampai umur 40 dah jawab. Ya, dan nanti ilmu lo ya sampai umur 40 nya ya. Soal sampai 5 boleh nikah. Kenapa orang? Masalah. Tapi kalau nya lama belen tahu je, tiap pulang bawa gadi atau tiap pulang bawa bujang, jadi lambat-lambat je lo malu aku dia dah. Sallallahu alaihi wasallam. Anja kalau la nikah dah dia je belanja lehnya. Nya anak uang kalau musikin dak tolong dia. Anak uang kuliah tu musikin minta bantuan dak bantu. Tidak bantu. Itu kiki nomor. Ya kalau di sitan di Arab dan kalau nikah wah iya apa yang tutur dah masya Allah mantapnya. Nah, kalau sebagian pemerintah di sitan kalau kuliah nikah sampai kuliah tambah beasiswa. Kalau ke awak selama kau enggak, kalau nikah boleh yang beasiswa dia. Itu tiara. Di pemerintah lah kono, tahu kan dia ya jamak lah kono. Katakan kamu muslimin dan muslimat tunggu kuliah tambah ajak pakai anak orang
Alun tentu lah. Tambah kayunya ndak jual dah. Tambah mantap tanggungjawab alun jual lah. Jadi memang nikah dengan ndak nikah kita juga harus mendidiknya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat di zaman-zaman seperti ini di mana semuanya nampak, semua mereka sudah kita bekali dengan ini. Sudah itu tiai nampak ada. Makanya kalau tidak dapat disalurkan dengan cara yang halal, maka mereka melakukan cara yang tidak halal. Tidak ada orang tino muah sama jantan di Baida. Tidak betul tuan, Riau terancam kelainan orientasi seksual termasuk tinggi di Indonesia. Jantan cewek jantan termasuk tinggi di negeri awak kok. Tino cewek tino termasuk tinggi di Riau ini. Urutan berapa so di Indonesia? 6. Nauzubillah. Jangan sampai anak kita kadang-kadang bisa lah memeras uang dia lah pakai HP kan ya, ada kabar potong wawak mah bisa memeras uang dia 1,6 miliar melalui HP dah tiyo sampai 1,6 miliar. Awak dulu tak ngono waju pada buat macam itu doh kan ya tak ngono waju dah waju atau kena kicu nah lahnya kini lah menjadi apa lapang hijau. Lalu yang kena peras kini lah kena pandai mah memeras. Dek senjata bermata dua. Yang ketiga, yang keenam, jangan lupa banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu Allah yang membolak-balikkannya. Sering-sering baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Tapi kokoh dengan doa saja harus dibarengi dengan mengaji dan mengaji. Selalu menunaikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya bukan kewajiban, kebutuhan kita. Solat ke tuan-tuan kebutuhan kita, bukan kewajiban aja. Dia kebutuhan. Siapa yang tak solat pasti tak nyaman. Pasti tak nyaman. Oleh sebab itu, tapi kalau orang solat, insya Allah pasti nyaman. Makanya Nabi SAW katakan arihna ya Bilal bis salat. Hai Bilal, datangkan ketenangan kepada kami dengan mengumandangkan azan untuk solat. Jadi ketika doa azan doa tentram hatinya, apalagi sudah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW iza hazamu amrun fazi'ila salat. Apabila ada urusan sulit dia datang salat. Alhamdulillah amula kodok mencubuh contoh payah masalah kemudian didahulukan salat, alhamdulillah selesai. Pernah rapat, kalau ambo pimpinan rapat ambo stop waktu salat. Tapi kalau jadi anggota ambo bay masukkan, kirimkan Pak pimpinan waktu salat tinggal 15 menit, ndak jual gai 10 menit baiklah 5 menit ndak jual. Kadang lazan ndak jual contohkan saudara empat presiden lah dan telefon nak buat dan pula tunggu dan setengah jam kalau nak bergerak wang kau dan tun apa terjadilah contoh apa tiba lah itu permisi oleh kadang rapat je menteri ke rapat ke anggota dewan ke tapi tak contoh kan bergerak dah tak nyaman dah akhirnya tun wak tu batanya mananya kalau sobik pergi solat wangi orang kawak sobik ke toilet tak apa ya lah ibu sobik pergi toilet nyawang ke toilet dulu wuduk sudah itu boleh salat. Pernah jadi pimpinan rapat, masya Allah pas nak azan zuhur tu 5 pertanyaan dan itu boek sodo ngundang debat sodo kalau dia jawab waktu itu setengah jam tak selesai. Kalau solat tinggal 5 minit. Akhirnya saya katakan karena waktu solat sudah hampir masuk, menurut kita ayo kita ke musalla dulu, selesai solat kita langsung ke ruangan ini. Alhamdulillah dapat cik jawaban ancak dapat apa nak dapat 3 salah yang cik dalam solat cik dalam tengah aku dah dalam solat dapat tapi kira awak imam berarti turun
Kan tak apa nak tiada imam tapi itu kan lain je kan. Dua sama-sama mengalami waknya kan ya. Naam. Dapat solusi solat. Cik lain dapat pas dak pulang ke ruang rapat balik. Alhamdulillah mulai mini tak sampai selesai rapat. Kosan tadi semangat apa aja. Pahamnya tak? Alhamdulillah selesai rapat. Kalau di Queen tadi nyelanjan dua nak selesai. Makan terlambat, nah yo asam lambung. Solat terlambat, bongi lo ta'ala kawa. Kan ya? Nah itu dia. Maka laksanakan sesuai dengan apa yang diturunkan. Kecuali tengah apa orang tak pun tak diawak diam dah kan. Kecuali musurah solatlah kalian dahulunya kami banti ayat ya. Tapi kalau awak makan ulu, apa dia payah mana? Solat, karena solat itu memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada dua orang yang bekerja di sebuah perusahaan kertas di Riau, diberi tugas keluar oleh manajernya orang Taiwan. Manajer orang Taiwan. Pas dok pulang selesai pekerjaan, di tengah jalan azan uang. Yang satu bilang solat kita dulu jemaah haji, sebab kalau sampai kantor mereka pasti terlambat solat. Dan seorang bilang ndak isa haji, gua kalau terlambat datang ke kantor kena potong gaji. Akhirnya kalau gitu ada dulu haji dan solat dulu. Yang satu mampir di masjid solat berjamaah. Kalau bahasanya acara petibo lah kok, potong-potonglah gaji. Sah? Sebab dia lebih mendahulukan Allah daripada makhluknya. Yang seorang tak takut ke makhluk, tinggal lo ta'ala dia. Sampai di kantor tanya dia manajer dahulunya padahal apa dah lambat? Nyata lambat je. Alasan macet. Apa kata manajer? Potong gaji 2 hari. Non ditakuin itu mulia. Kan ditakuin itu dan mulia. Kau nak mana? Sehingga musajid je kannya. Salatnya. Berarti informasi lah sampai. Ayolah. Pas sampai kan lebih lambat bulan pertama tiba dia pak. Karena solat dulu kan lebih lambat tiba. Tanya manajer, mana tadi? Pas tadi lah ada apa di sitan azan war musajid, dan sebagai muslim tentu dan banti salat dulu. Alhamdulillah, ayolah selesai. Yang memiliki hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita peduli pada Allah, Allah akan jaga kita, termasuk dalam menggunakan alat seperti ini. Dan ini banyak dalam kisah-kisah yang kisah-kisah nyata dalam sejarah, baik sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat. Maka disitulah perlu kita untuk senantiasa meramaikan masjid kita, menghidupkan kajian di dalamnya. Aja kau takutlah kalau atas singgung belek lah. Kalau takut singgung belek, jen bawa belek pengaji. Ada belek? Ada takutlah. Nah, yang penting harus ngaji. Jen ngaji tu apanya awak buya ru. Awak nak punya buya. Kalau awak matur buya, jen ngaji lah. Ndak, you kan bertambah gaji dah. Ndak kan bawa dah. Faham? Nanya kalau apanya awak buya tu berarti awak elok pun buya tu lah. Entah apa undangannya. Pahamnya pak? Ile pahamnya. Kalau ngaji tu nang ketujuh dia awak cai indak kan bertambah ilmu dah. Nak akan bertambah elok masyarakat dah. Itu mantap buyarunya. Apa itu? Ndak ada salah awak cik adanya. Mantap dah. Mana mungkin masyarakat semuanya kan ndak ada salah cik. Ndak mungkin. Jadi oleh sebab itu kaum muslimat, ngaji itu memang untuk menambah ilmu, bukan untuk menghibur diri. Nah, bukan untuk menghibur diri. Ya pak, kalau menghibur diri tidak perlu jauh keluar negeri ngaji itu pak. Cukup darun dulu tuh nyambung di kuliah dalam negeri. Tapi karena kita nak cari ilmu, maka harus ada yang dibawa pulang. Kalau tidak ada bawa pulang kan sama contoh tamat darun doa lur ilmu dia tak pun dia mulai tahu di luar negeri lah.
Paham tuan-tuan ya? Ya, kalau contoh ilmunya percuma mau bin Nuqatu mulai tahun di Arab Saudi. Nah, makanya harus ada ilmu yang dibawa. Kadang-kadang kalau kadang-kadang enggak, tergantung tema yang kita kaji. Dan sebaik-baik mengaji itu adalah yang punya silabus, punya buku, sehingga berurutan, dan yang diambil adalah bukunya para ulama. Ya, karena buku ulama itulah dulu yang banyak barakahnya, yang ditulis oleh para ulama al-sunnah, yang diisi dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus salih. Baik, barangkali ososo tak dono tak joli dulu ya. Kalau joli sodonya berarti tak perlu ditanyong juga. Itu muka sudah tak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Nawo Josan. Tiang. Masalah apa ha? Ya. Iya. Tiang. Titip ke Den. Titip ke Den. Mumtaz, pertanyaan bagus. Pertanyaan ini pernah ditanya kepada para guru kami juga, di antaranya Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin. Bapak cara boyanya? Pertanyaan sama bono. Di HP kau ada Quran sah, aplikasi Al-Quran. Dan masuk WC. Boleh bonya, tang di lu. Sapu dah wah. Sah? Contoh tadi dia orang tak ada cilok tapi dia nampak ancak api awak deh. Di bawah deh. Bawa ke dalam, ada Quran dalam. Apanya Syekh? Apa Al-Fatihah hadangnya nyanyi? Lainnya. Di mana diam? Di otak dan nyanyi. Tu ketika masuk WC yang tinggal nolongnya. Isa kan disimpan siko kan? Hanya simpan siko. Nah, tak boleh aja dibuka. Alah, masuknya enggak? Ayah, kalau seandainya bisa nih kan palo. Atau tinggal hafalan dulu, kan tak bisa dah? Kan tak bisa dah? Nah, berarti yang tidak dibolehkan itu adalah membacanya atau membukanya. Kalau dia tersimpan, itu tidak masuk hukum. Sama di dalam badan kita, kan ada kini dalam dua benda-benda najis, sah? Kan ada dalam tubuh non najis. Apa contoh? No kan kalau mereka, kan ada dalam kini doh. Tuh, kan syarat sah solat tidak ada najis di badan dan di tempat dan pakaian, sah? Kan ya? Ikan tak di badan, dalam badan dua lah. Apa aja? Dikawak pawai dulu. Enggak. Nah, jadi yang tak boleh adalah yang dalam jangkauan kita dan bisa dihilangkan. Dan bisa dihilangkan. Itulah makanya kaum muslimin ketika ada pembahasan masalah mungkin lidurar apa juga, kan banyak di antara orang tua kita pantang bono anak-anak sasap jenyo, sah? Dengan alasan memutus sab. Ambo apa alasan memutus sab dong? Hah? Apa dalil bosong anak-anak memutus sab? Itu yang pertama. Yang kedua, sab yang terputus membatalkan solat atau tidak? Batal solat deh. Alhamdulillah enggak.
Contoh pada waktu corona tuan-tuan salat banyak aja ya. Hah? Nangkau loh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dengan alasan kadang-kadang anak kecil itu kan belum disunat, di dalam kelopak itu ada kadang najis. Nah, najis ini bisa tidak dibuang? Kalau tidak bisa, termasuk yang dimaafkan. Contoh dampawi tadi, pahamnya tidak? Ya lepas sunat tu boleh. Itu kan disunatkan salat, tiap salat sunat. Tidaklah mungkin. Tapi kalau bisa dibuang, wajib dibuang. Bukan anak-anak aja, orang tua juga kadang-kadang ada yang seperti itu. Walaupun sudah bersunat. Walaupun sudah bersunat. Ada kotoran-kotoran itu harus dibuang. Tapi karena dia anak-anak memutus sab, saya tidak mengetahui dalilnya. Walaupun diambil dari hadis Nabi, sabnya anak-anak di belakang, iya, sab orang tua di depan, itu iya. Cuman pahami konteksnya. Dulu orang tua dulu pada anak-anak kamu saji, kini anak-anak nak selesai salat ayah lu ti boleh tu kan nanti jadi suungnya anak di belakang. Enggak. Makanya perintah menyempurnakan sab itu lebih keras, lebih wajib daripada menyuruh anak salat di belakang sab. Pahamnya enggak? Bahwa perintah menyempurnakan saf al-awwal fal-awwal kata Nabi itu lebih besar, lebih wajib daripada menyuruh anak salat di belakang. Sebab di zaman sahabat sendiri banyak anak-anak yang ikut salat bersama orang tuanya di sela-sela orang dewasa. Walaupun sebagian sahabat ada yang tidak mau. Itu khilaf di antara mereka, seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menyuruh anak-anak ke belakang, tapi konteksnya sab orang dewasa itu sudah memenuhkan sab. Tapi kalau seandainya wang tantan apa-apa balimonya, anak-anak 20 je suruhnya belakang, suruhnya kiri kah kanan. Yang lebih parah lagi kalau anak-anak sesamuinya aja salat qada Allah. Sudah itu apa lah wawak lah. Daripada apa wawak buat anak duduk sama wawak. Karena masing-masing anak dibawa bersama orang tuanya sampai mereka terlatih salat dengan tenang. Supaya nanti apa-apa jemba orang sudah salat tu. Orang sudah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahnya. Awak kecilnya istighfar apa kau sedek bangi san. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dah Allah itu panjang jawaban tu. Nah. Ikut tomak nina atau mengikut imam? Iya. Kalau tidak tomak nina bisa merusak solat. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan batalkan solat. Hadisnya hadis musik solat tahu. Ada seorang laki-laki yang solat, dia 3 kali disuruh oleh Nabi solat, suruh dia ulang lah. Dia ulang, suruh ulang sampai 3 kali. Akhirnya ngaku lah. Dia isan solat can ajak pada turunnya. Akhirnya Nabi tekankan masalah tomak nina. Berarti kenanya di tomak nina. Rukuk sujudnya sudah bagus. Cuman tidak tomak nina. Berarti dari hadis ini dipahami bahwa tomak nina kalau tidak dilakukan bisa membatalkan solat. Berkaitan dengannya tersinggung tadi masalah kadang awak dek mengikut imam kau kadang
entah dia apa tagas pula ke ikut terus terang ndak sekali dua saudara imam khususnya i'tidal kodok sia-sia je makmum bodoh katanya lah dok turun artinya ndak bos wonya i'tidal sama imam yang seperti ini ada dua kemungkinan. Satu, makmumnya terlalu leleh lambat. Yang kedua, imamnya nan terlalu capek. Tapi nang kodok mau saksikan imamnya terlalu capek. Sebabnya apanya capek? Inya membaca sami Allahu liman hamidah setelah togak. Pahamnya? Seharusnya membaca sami Allahu liman hamidah mulai bergerak dok katanya rukuk ni nyodok kata sami Allahu liman hamidah. Kalau inya la tagak dulu sami Allahu liman hamidah lazim tamaknina soalnya dia non makmum bo inya nyawit tadi inya langsung lah rukuk sujudnya makmum kan boleh bergerak setelahnya nyawit sami Allahu liman hamidah tu tidak takajur. Jadi imam memang dhamin bertanggungjawab. Makanya imam harus lebih paham solat daripada makmumnya. Makanya jadi imam itu adalah al-aqra. Jadi harus paham hukum-hukum itu. Makanya Nabi jadi mempertimbangkan makmum itu kadang sebagian imam salah paham. Yang dipertimbangkan oleh imam kadang-kadang makmum yang sedang solat saja. Kadang-kadang imam yang tidak mempertimbangkan makmum yang akan bergabung dengannya solat. Aku jangan membahas dengan Pak Haji. Kan ya? Nambah pikun non sedang solat jenyo. Non kan datang apa nambah pikun? Wah nambah pikun an imam. Jangan mau mikun itu. Dan tersitana kau dan ingin imam kamirun ndak jadi ngerti bodoh. Nabi kalau ngawan tirampa dewenya dan tirampa, aduh terampanya di mana orang bagi tirampa? Antu di Limu Saji, kalau di Limu Saji jauh dulu lah, jauh lah dokek, Maka Nabi SAW kalau sedang ruku dipanjang ruku deh sampai orang tu masuk ke saf dan ikut ruku bersamanya. Berarti dipertimbangkan tak makmum yang terlambat? Hah? Dipertimbangkan tak makmum yang terlambat? Dipertimbangkan. Itulah sebabnya kenapa Nabi rakaat pertama selalu lebih panjang dari rakaat kedua. Kok kadang tak balik lah. Rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua inna anzalna, sudahlah urutannya tidak sesuai. Mana kan lalu inna anzalna pada inna ataina lah. Bawa liang. Apa dia panjang rakaat pertama rakaat kedua untuk menyambung untuk menunggu orang yang mungkin masbuk. Itulah makanya antara azan dan qamat harus ada menanti. Nya dulu di kampung-kampung awak dulu asal kalau mau gaib dulu tidak ada nunggu lah. Kalau sekolah nunggunya jadi terlambat tadi menunggu tadinya Pak Ketua lainnya 4 minit 2 minit nah kalau tidak menunggu buat situ nya tahu alasan guru-guru kami setu iya kami belajar darun doa guru-guru buya-buya tu nyabuin moga itu pendek kau tuyang makanya capek uang kamat tidak pakai nanti dah. Yang kedua tidak ada solat sunat antara mogaib je antara tidak ada qabliyah maghrib tu bahasanya tidak ada solat qabliyah maghrib kan ya itunya buya-buya kami dulu. Awak tentu dek patuh ke ulama tu angguang pak tidak pada hebat nah kawasan dan tengok di jam kawasan mau gaibnya subuh tidak jauh bezo dah
Jauh beza. Saya tengok. Mau gaib masuk jam berapa? Tak habis jam 6 lewat 2 minit. Sah? Isya masuk jam? Jam 7 lewat boleh. Berarti nyalang jam 7 lewat 2 sah 60. Sah? Tambah tambah 3 boleh lah, ambil 2. Sah? Berarti 73 minit. Waktu mugai. Tengok subuh jam berapa masuk subuh jam 4.50 sah? Hampir 40. Syuruk jam berapa? 6 kurang. Iya. 6.5 iya 5.54. Berarti berapa minit waktu subuh? 70 aja, 73 aja. Atau lebih sekian. Di mana pendek kau temu gaib tu? Iya, lebih subuh lebih 4 minit pada saat gaibnya. Di mana pendeknya waktu maghrib. Makanya dijawab di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah solat maghrib rakaat pertama baca surat Al-A'raf sampai tamat. Rakaat pertama Al-A'raf sampai tamat pu ayat. Weh. Tengok Al-A'raf pu ayat 26 ayat. Apa jaruh? Berarti pendek mugai. Jadi maghrib tidak pendek waktunya. Jadi kalau alasan buya-buya kami dahulu dek mugai waktu pendek, kamu jawab ndak ada buya. Dahulu ndak jawab dah nyawa lu jadi buya lah. Kini kan awak lu buya mah. Kan iya? Maka ambo luruskan apa yang kata-kata buya-buya tu pendek, ndak pendek dah. Bezo-bezo 4 minitnya. Jelas? Yang kedua, bahasa dia ambo dalam hadis-hadis bahasa Nabi pernah solat maghrib 1 rakaat 26 ayat. Dah? Tapi jangan tahu ibu itu ndak. Ndak ada tahu ini tu dah, tapi pernah dilakukan Nabi untuk menjawab apa yang disebut dia buya kami dulu. Berarti buya mungkin dahulu ndak dibaca tu dia dah. Atau sengaja simpan dia nak jentan tu dek kami. Tu. Jalan. Yang kedua, ndak ada qabliyah maghrib doanya. Antu bagi kami dahulu bangun je, ndak boleh bantah buya dah. Nah, sudah itulah mengaji lo asan. Ketika baca buku di awal sampai akhir sampai tamat, sudah awak masang Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dari Imam Ahmad menyuruh sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, diulangnya 3 kali. Kalau 3 kali suruh ada amat awak tu perlu tak? Kalau 3 kali suruh dia Rasulullah perlu tu tak? Perlu. Wajib Rasulullah? Dijawab Rasulullah juga. Ini jawab dia. Jawab pertanyaannya. Liman sya'a. Bagi siapa yang mau. Berarti tak wajib dah. Tapi kalau dikatakan tak ada solat sunat sebelum gaib, berarti mohon maaf buya mungkin lupa. Mungkin lupa. Jadi ketikanya lupa tu ingatnya. Mosong Nabi menyuruh solat sunat sebelum maghrib. Berarti kalau diulang-ulang sunat muakkad dia. Walaupun tak sunat rawatib nombor. Apa jaruh Pak Haji?
Boleh ikin perkataan nabinya ndak? Boleh awak ikin sebuah nabinya lah ya? Lah ya? Boba dia? Ndak apa je boba? Hah? Boba kena elok apa salah? Kan tambah 10 minit boleh minitnya kan? Apalagi di kampung, orang banyak olahraga potong air. Kan iya? Iya ndak? Banyak non menyepai umat hari potong air mamaun. Banyak non menyiapkan gali sebelum mugai. Banyak tu jauh anak tang sekolah atau tang kuliah. Apa perlu jadi nanci? Kan ya? Itu tidak perlu nancinya. Yang olahraga tadi sampai lahnya minimal mandi ganti baju. Biasanya kamu saji. Ketika tidak dinanti, itu dia jadi. Nak kata kaja orangnya. Nah. Itu dia ditonyong jawabnya. Kalau tanya banyak apa? Nah, kemudian ada hal-hal lain lah. Isulah bahasa lain doh. Berkaitan dengan pertanyaannya tadi. Kalau alasannya tadi imam yang capek, maka imam tolong dipalambe. Kalau tuan-tuan termasuk gerak capek, makanya ikut pendapat jumhur atau Imam Syafi'i yang mengatakan takbir atau aba-aba bergerakan solat itu dimulai bukan setelah selesai, tetapi di awal memulai. Itu maksudnya, misalnya nak sujud, mulai merunduk itu sudah Allahu Akbar. Itulah mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan termasuk gerak capek, kalau tidak mereka uang kalau sujud lainnya lah, duduk lah. Faham? Karena Nabi katakan iza raka fal yukabbir. Kalau dia ruku, maksudnya hendak ruku, maka hendaklah dia bertakbir dan seterusnya. Jelas ya? Nah, tapi kalau seandainya makmum masalah, maka makmum harus tahu hukum mengikut imam tu terbagi 4. Mengikut imam tu ada 4 model. 1, mendahului imam. Mendahului imam. Kau batal solatnya. Tak boleh mendahului imam. 2, menyamai imam. Asal bergeraknya mulai atau bergerak, ini makruh, tidak sunnah, artinya mengurangi pahala, karena kita disuruh setelah imam. Yang ketiga, langsung setelah imam, iza raka'a farka'u, inilah sunnah. Yang keempat, ya, hendaklah kena mau sujud dah. Imam lah, uang lah sudah lah sujud, duduk antara dua sujud, nyu sujud je bau, berdoa mulamu. Dan itu sering terjadi di sujud terakhir. Uang lah nak salam lah, inyo masih sujud. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Kalau sempat imam meninggalkannya gara-gara itu 2 rukun, salatnya batal. Tapi kalau tinggalan 1 rukun masih bisa dikejar, insyaallah salatnya tidak batal. Paham? Misalnya sujudnya tadi dia berdoa lama, kan dianjurkan berdoa sekat sujud sah, cuman bukan salat berjamaah, harus berbeda. Enggak, jangan berbeda. Kalau nak panjang itu waktu salat sunat buat, ya. Kok jadi imam pun nak berdoa jangan panjang bono, bagi batu orang di belakang dia, jelas ya. Jadi makmum yang terlalu lama itu juga tidak baik. Kalau sempat dia sujud la salam uang, berarti berapa rukun yang lewat? La salam uang. Rukun yang lewat 1 duduk at-tahiyyah. Sah? 2 salam. Berarti inya bisa-bisa membatalkan salatnya. Walaupun ini khilaf di antara para ulama,
Ada yang mengatakan tidak batal karena tinggal tasyahud akhir atau tahiyatul akhirah. Tapi sebagian mengatakan batal karena sudah 2 rukun ditinggalkan oleh imam. Itu jalsat atau duduk tahiyatul akhirah. Yang kedua adalah salam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat ingat, yang disunahkan adalah bila imam selesai langsung kita ikuti. Jangan mendahului, jangan bersamaan dengannya, dan jangan tertinggal jauh. Jelas? Ya barangkali ini yang harus kita perhatikan. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Masya Allah tabarakallah. Jadi khususnya pada imam, tolong pertimbangkan bukan hanya yang sedang sholat, tapi juga yang akan bergabung dengan kita. Kecuali tadi jalan tuh di Apong dengan klakson dengan terus tunggu, ada mungkin lah. Atau sampai itu pelek ke WC dulu, tidak mungkin tunggu dong. Tapi kalau hanyalah di pintunya, ada sebagian imam lu bertampang ke mendehem kan, ya kan? Makasih sih nanti tambah lajun deh, tambah lajun deh. Jadi tidak ada guna di betul orang. Padahal dikaji lah kau dak sabuin. Jadi memang ado juga memang tidak bisa tidak bisa sekali sabuin. Kalau bahasa Sindi lah kau dak sabuinnya. Batampanglah kadang membunjin apa dah balantunglah kena pintu terus kena kan. Nak kan tidak ngaran lah. Kecuali kalau imam tak menahu. Demikian juga Nabi kadang nak memanjangkan tapi dengar anak menangis, Nabi memendekkan. Jadi itu imam harus paham masalah itu. Harus paham masalah itu. Kalau uang tengah-tengah nak apa nomor alun sudah buku boleh jangan panjang lah baca lah, jadi baca lah Al-Baqarah lah. Salat maghrib lah. Umum buku cik minum ayu atau korma apa tadinya. Itu boleh pendek. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Panjang jadi tak mau juga. Ni mau kalau lepas sudah tonton menyelewa aja, buat masalah. Makasih banyak. Mudah-mudahan apa yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Semoga Allah menerimanya, dan yang salah keliru itu semata-mata kesalahan saya atau dari syaitan. Maka kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan mohon untuk dimaafkan. Lebih ancak lagi kalau ada masukan. Sekali lagi terima kasih. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insyaallah di bawah bimbingan saya sendiri, itu berangkat di tanggal 24 Desember insyaallah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilih di 2 tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.